Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi pembahasan soal persiapan PAS, UAS atau SAS Matematika kelas 12 SMA semester 1 Kurikulum Merdeka, dan ini adalah video part kedua. Untuk video pembahasan soal PAS Matematika ini terdiri dari 20 soal dan satu partnya terdiri dari 5 soal. Dan ini adalah video part kedua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani dan ini adalah videoku. Ini adalah video part kedua untuk pembahasan soal PSAS Matematika SMA kelas 12 semester 1. Untuk video part sebelumnya, part pertama sudah dibahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Jadi untuk pembahasan soal PSAS Matematika SMA ini untuk kelas 12 semester 1 ada 20 soal dan terdiri dari 4 part. Jadi satu partnya terdiri dari 5 soal. Oke, ini adalah video part kedua. Langsung saja soal nomor 6. Median dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah. Di sini ada titik tengah dan juga ada frekuensi. Jadi di sini dalam bentuknya titik tengah, hati-hati ya mengerjakan soal nomor 6 ini, teman-teman. Yang ditanyakan adalah median. Median adalah nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah. Sehingga karena datanya dalam berupa data-data kelompok, kita lihat. Pertama, kita cari dulu jumlah atau frekuensinya gitu. Berarti jumlah keseluruhan atau frekuensi keseluruhan atau jumlah total datanya gitu. Kita simbolkan dengan N. Kita jumlahkan yang mana? Yang ini nih, yang frekuensi. Kita tambah-tambahkan. Untuk menambahkan kita pakai strategi, teman-teman. Yang bisa bulat nih, 16 dengan 4, kita jumlahkan kan jadi 20. Lalu 2 sama 8 kita jumlahkan jadi 10. Berarti datanya ada berapa? 10 tambah 20 tambah 10. Gitu ya, biar lebih mudah gitu. Jadi 2 tambah 4 tambah 10 tambah 16 tambah 8. Hasilnya berapa? 10 tambah 20, 30 tambah 10 jadi 40. Nih, N atau jumlah datanya kita sudah dapat yaitu ada 40. Sekarang kita fokus ke soal, yaitu nilai tengah atau median. Berarti kalau datanya 40, nilai tengah atau mediannya ada di data keberapa? Tinggal kita bagi 2, 40 bagi 2. Berarti ada di data ke-20. Kita hitung. Dari 2 ke 4 kan jadi 8. Tambah 10, 18. Berarti data ke-20 ada di sini. Nih, ini data ke-20. Data ke-20 itu ada di nilai tengahnya yaitu 47. Nilainya belum ketemu. Ini baru nilai tengah. Nih, berarti ada di nilai tengah atau titik tengah. Titik tengah 47. Lalu kita cari intervalnya. Dari 32 ke 37. Nih, kita cari interval kelas dari data ini. Tinggal kita kurangin 37 kurang 32. Berapa? Yaitu 5. Dari mana nih? Dari sini 32 ke 37 ke 42 ke 47 itu semua konsisten. Jadi jaraknya itu atau intervalnya yaitu 5. Habis ini gimana? Kita mau nyari data tersebut gitu ya, dari data nilainya gitu. Nilai mediannya yang asli itu berapa? Nah, berarti kita pakai rumus median untuk data kelompok. Berarti kita menambahkan L atau si nilai dari kelas mediannya ditambah dengan jumlah data dibagi 2 dikurangi F
F itu adalah frekuensi kelasi median sama F kecil itu adalah jumlah kelas sebelum median dikali dengan C atau intervalnya. Nah, sekarang kita nyari L-nya, batas tepinya gitu, batas tepi bawah. Karena nilai median ada di angka 47, maka nyari L-nya itu adalah 47 ditambah intervalnya yaitu 5 dibagi 2. Kenapa 5 bagi 2? Karena di sini dikatakan nilai atau titik tengah, berarti kan dibagi 2. Berarti L-nya 47, oh iya, bukan ditambah, ini dikurang, salah. Kita kurangin. Nah, dikurangi 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Maka tepi bawahnya 47 kurangi 2, 45, 45 kurang 5 berarti 44,5. Nih, untuk teman-teman yang masih bingung boleh tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Jadi tadi L ini 47 ini titik tengah dari data, kita kurangi 5 dari interval, dibagi 2 karena ini adalah titik tengah gitu. Jadi dapat L-nya atau tepi bawahnya 44,5. Di sini mediannya 44,5 ditambah. Nah, N tadi jumlah datanya kita sudah dapat yaitu 40. 40 dibagi 2 dikurangi F. F itu adalah kelas sebelum median. Kan kelas mediannya di sini. Kelas sebelumnya di belakangnya, tambah-tambahin. 10 tambah 4, 14 tambah 2, 16. Jadi dikurangi 16, dibagi F. F itu frekuensi yang ada di si kelas interval itu. Yang ini. Kelas mediannya ada 16. Dibagi 16, dikali ini C itu adalah intervalnya itu 5. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Median sama dengan 44,5 tambah 40 bagi 2 dapat 20 dikurangi 16 bagi 16 kali 5. Mediannya 44,5 ditambah 20 dikurangi 16 dapat 4. Jadi di sini 4/16 kali 5. Mediannya 44,5 tambah 4 bagi 4 dapat 1, 16 bagi 4 dapat 4. Jadi ini bisa disederhanakan jadi 1/4 kali 5. Median 44,5 ditambah ini kita kalikan 1 kali 5, 5 bagi 4. Jadi 5/4. Berarti median sama dengan, tinggal kita tambahkan nih. 44,5 ini 5 dibagi 4. Dapat 1,25. Jadi 44,5 tambah 1,25. Maka mediannya adalah 44 tambah 1, 45. 45 berarti kita tulis 45. Sekarang yang komanya 5 tambah 25 berarti 75. Jadi mediannya adalah 45,75. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Oke. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 6, dipersilahkan. Soal nomor 7. Tinggi rata-rata 10 pelajar madrasah adalah 162. Di 10 orang rata-ratanya ada 162. Jika digabung dengan 5 pelajar lagi, maka tinggi rata-ratanya adalah 160. Yang ditanyakan tinggi rata-rata 5 pelajar tersebut. Nomor 7, kita lihat rata-rata akhir dari 10 pelajar dan 5 pelajar itu adalah 160. X bar rata-rata keseluruhan ini gitu ya dari 15 nih. 15 pelajar kita tinggal kalikan 10 pelajar yang ini dikali rata-ratanya, yaitu 162, ditambah 5 tambahannya, yaitu 5 pelajar dikali, kita belum tahu X bar-nya berapa. Kita misalkan N aja gitu. Dibagi jumlah data,
berarti 10 ditambah 5 pelajar. Gitu. X bar dari 15 data ini berapa? Yaitu 160. Berarti 160 sama dengan, kita kalikan 10 kali 162. Berarti dapat 1620. Ditambah 5 kali N jadi 5N. Dibagi 10 tambah 5, 15. Berarti 160 sama dengan. Nah, 15 ini di bawah bagi di kanan bisa ke kiri, dia dikali. Karena kita kan fokusnya nyari si N-nya. Berarti bisa jadi kayak gini penulisannya. 160 kali 15 sama dengan 1620 ditambah 5N. 160 kali 15 dapat 2400. Sama dengan 1620 tambah 5N. Kita cuma nyari N-nya aja. Sehingga 2400, nah 1620-nya bisa ke kiri jadi kurang. Kurang 1620 sama dengan 5N. 2400 kurang 1620 dapat 780. Itu adalah 5N. Yang kita cari adalah N. Berarti N itu sama dengan, kita tinggal bagi saja. 780 dibagi 5. Dapat berapa? 156. Ketemu tuh. Jadi N atau tinggi rata-rata 5 pelajar lainnya itu adalah 156 cm. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 7, dipersilahkan. Soal nomor 8. Skor hasil seleksi Praolimpiade Matematika disajikan dalam distribusi frekuensi berikut. Ini ada skor, lalu ada frekuensi. Yang ditanyakan adalah rata-rata skor hasil seleksi tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah min dari data berupa data interval gini ya, atau kelompok. Nah, berarti kita harus tahu nih, untuk data kelompok, rata-ratanya adalah kita menjumlahkan gitu ya. Rumusnya yaitu sigma atau menjumlahkan FI, frekuensi masing-masing dari skornya, dikali XI yaitu nilai tengahnya. Membagi dengan frekuensinya gitu. Nah, berarti kita harus cari nilai tengahnya dulu, teman-teman. Langkah pertama, kita nyari si XI-nya. Caranya gimana? Kita lihat skor. Skornya ini kita jumlahkan lalu bagi 2, karena kita mau nyari nilai tengah. Caranya gimana? Nilai tengahnya gitu ya, XI-nya itu gitu ya, untuk kelas 50 gitu ya, 50 sampai 54. Kita tambahkan 50 tambah 54 bagi 2. Berarti kan 50 tambah 54 jadi 104 ya. 104 dibagi 2 berarti dapat 52 nih. Ini XI atau nilai tengahnya. Berarti untuk skor 50 sampai 54 gitu ya, XI-nya itu adalah 52. Sama nih, yang 55 sama 59 juga kita bagi 2, dapat 57. Lakukan juga sama dengan 60 ke 64, dapat 62. 65 sampai 69 dapat 67. 70 ke 74 dapat 72. Nah, sekarang dapat nih X1 atau XI1 52, X2-nya adalah 57, X3-nya adalah 62, X4-nya itu adalah 67, lalu X5-nya adalah 72. Kita sudah dapat XI-nya. Sekarang FI-nya. Yang mana? Yang ini frekuensinya. Ada 3, 12, 23, 8, sama 4. Nah, kita jumlahkan. Nih, ini jadi sigma FI. Gitu. Sehingga kita sekarang bisa dapat nih, X bar. Sigma FI kali XI. Kita kali-kalikan. Nilai tengahnya dengan frekuensi 52 dari kelas interval 50 sampai 54. Kalikan dengan 3.
Jadi di sini 52 kita kalikan 3 atau frekuensinya dulu juga boleh. Biar sesuai dengan rumusnya. Berarti 3 kita kalikan 52. Kita tambahkan dengan ini. Ini kita contreng yang udah ya. 12 kita kalikan dengan 57. Lalu kita tambahkan yang 23. Kita kalikan dengan 62. 23 kali 62. Lalu kita tambah dengan yang 8 kali 67. Lalu kita tambahkan dengan 4 dikali dengan 72. 4 kali dengan 72. Habis itu dibagi dengan jumlah datanya. Kita tambahkan ini. 3 tambah 12 tambah 23 tambah 8 tambah dengan 4. Sehingga X bar atau rata-rata dari data kelompok ini kita kali-kalikan tuh. 3 kali 52 dapat 156 ditambah 12 kali 57 dapat 684 tambah kita kalikan 23 kali 62 dapat 1426 ditambah 8 kalikan dengan 67 dapat 536 dan terakhir kita kalikan 4 kali 72 yaitu 288 dibagi dengan ini 3 tambah 12 dapat 15 15 tambah 23 dapat 38 tambah 8 dapat 46 46 tambah 4 jadi seluruhnya adalah 50 data. X bar atau rata-rata kita tambahkan nih semuanya. 156 tambah 684 tambah 1426 tambah 536 tambah 288. Dijumlahkan semuanya jadi 3090. Dibagi 50. Ini coret. 309 bagi 5 dapat 61,8. Maka jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 8, dipersilahkan. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada disajikan histogram. Lalu yang ditanyakan, berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar. Rataan berat badan tersebut adalah, berarti yang ditanyakannya adalah rata-rata. Nah, untuk menjawab soal nomor 9 ini, pertama kita lihat ke gambarnya langsung. Ini adalah frekuensinya. Ini ada 4, 6, 8, dan juga 10. Itu adalah frekuensinya. Nah, sedangkan untuk nilai-nilainya di sini ada 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5. Yang kita akan cari adalah rataan atau rata-ratanya. Nah, kita tulis dulu nih untuk rumus mencari rata-rata. Di soal sebelumnya kita sudah mencari juga bahwa untuk mencari rata-rata tinggal kita menjumlahkan frekuensinya dengan nilai tengah, kita kalikan gitu ya, lalu dibagi dengan frekuensinya gitu. Atau ini pakai sigma lagi nih, jumlah dari frekuensinya. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah nilai-nilai tengahnya, teman-teman. Ini XI-nya gitu, XI1 gitu ya. X1. Caranya gimana? Lihat di sini ada 49,5. Lalu setelahnya ada 54,5. Jadi untuk mencari nilai titik tengah untuk yang pertama, tinggal kita tambahkan 49,5 ditambah dengan 54,5 lalu kita bagi 2. Nah, lakukan juga untuk nilai tengah yang lainnya. Nah, ini dijumlahkan 49 jadi 50, jadi 104 bagi 2 dapat 52. Ini untuk X1-nya. Lalu lakukan dengan cara yang sama
Untuk X2-nya diperoleh 57. Lalu lakukan pada X3 diperoleh nilai 62. Untuk X4 lakukan hal yang sama diperoleh 67. Dan X5-nya juga X6 kita dapat nih. X5-nya berarti dapat karena kelas intervalnya itu 5, berarti habis 67 ke 72, lalu ke 77. Nah, lalu untuk jumlah dari frekuensinya, kita tinggal tambahkan untuk frekuensinya ada 4, ditambah 6, tambah 8, tambah 10. Terus ada juga nih, 4 itu ada lagi ya, ini 4, 6, 8, 10. Di sini masih ada nih, 8, terus sama 4, masih ditambah. Tambah 8, ditambah 4. Nah, habis ini tinggal kita jumlahkan. 4 dengan 6, 10, tambah 8, 18, tambah 10, 28. 28 tambah 8, 36, tambah 4, jadi 40. Terus untuk sigma FIXI, kita tinggal mengalihkan saja teman-teman. Jadi sigma FIXI kita kalikan dengan frekuensinya. Nah, tadi kan nilai tengahnya yang pertama sudah kita dapat ya, yang 49,5 ini. Di sini nilai tengahnya adalah 52. Berarti kita kalikan frekuensinya 4 dikali 52 ditambah frekuensi selanjutnya untuk nilai tengah ini. Jadi kalau untuk teman yang bingung, ini nilai tengah yang mana yang ini nih? Nih. Ini nilai tengahnya. Selanjutnya 6. 6 dikalikan dengan 57. 6 kali 57. Ditambah, kita lihat lagi, ada 62. 62 itu frekuensinya 8. 8 dikali 62 ditambah berapa lagi? 10. 10 dikali 67. 10 kali 67 terus ditambah lagi untuk 72. 72 itu 8 frekuensinya. Jadi 8 kali 72 dan terakhir untuk 77 nih, frekuensinya adalah 4. Jadi 4 dikalikan 77. Nah, setelah ini kita kali-kalikan, lalu kita jumlahkan, teman-teman. 52 dikali 4 atau 4 kali 52 itu dapat 208, ditambah 6 kali 57 dapat 342, lalu 8 kali 62 dapat 620, terus 8 kali 72, 576, ditambah 4 dikali 77, dapat 308. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Ini semuanya kita jumlahkan dan dapat 2724. Nah, sekarang sudah lengkap ya nilai sigma FIXI dan juga jumlah dari frekuensinya gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal masukin nih. Jumlah dari FI dikali XI itu tadi 2724. 2724. Dibagi dengan tadi jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, jawabannya adalah 68,1. Nah, ini nanti cek lagi ya teman-teman dan boleh share di kolom komentar nih hasil teman-teman berapa. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 9, dipersilahkan. Soal terakhir di video part kedua ini untuk soal pembahasan PSAS Matematika SMA kelas 12 semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal nomor 10, standar deviasi dari data 8, 7, 4, 6, 5, 3, 2 adalah. Nah, untuk mencari standar deviasi itu teman-teman harus ingat ya, standar deviasi itu sama dengan akar dari varian.
Jadi yang akan kita cari adalah nilai varian. Nah, nilai varian bisa dicari dengan cara seperti apa? Nah, varian itu dia punya rumus. Nantinya itu rumusnya itu adalah S kuadrat sama dengan nanti dicari dengan mengurangkan setiap nilai atau data-data ini dengan rata-ratanya gitu. Jadi misalkan X1 dikurangi X bar gitu. Dan seterusnya. Jadi ini nanti jumlah gitu ya. Sistemnya itu dijumlah. Oke, kita langsung saja nih. Hal pertama yang kita lakukan berarti harus nyari rata-rata. Berarti kita jumlahkan semuanya ini. Kita cari rata-ratanya dulu. Berarti 8 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti kita jumlahkan data ini lalu dibagi 7. 8 ditambah 7, 15. Ini 46 jadi 10, jadi 25, tambah 5, 30, tambah ini 3 dan 2, jadi 35 ya. 35 dibagi 7, berarti dapat 5. Kita sudah dapat nih nilai rata-ratanya yaitu 5. Berarti untuk kita nyari varian gitu ya. Berarti kita tinggal kurangin gitu, terus dikuadratkan. Nah, 8 kita kurangi dengan 5, lalu dikuadratkan. Setelah itu, kita tambahkan. Ini 8 udah, terus 7. 7 dikurangi 5 juga dikuadratkan. Ditambah 4, dikurang 5, dikuadratkan. Tambah 6, dikurang 5, dikuadratkan. Tambah 5, kurangi 5, dikuadratkan, ditambah 3, ini 5 kurang, ini 3 ya, 3 kurang 5. 3 kurang 5 dikuadratkan, lalu ditambah terakhir 2 nih. 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Maka variansnya berapa nih? 8 kurangi 5 berarti dapat 3. 3 dikuadratkan, ini kita tulis saja dulu, 3 kuadrat tambah 7 dikurangi 5 dapat 2 dikuadratkan. Tambah 4 dikurangi 5 negatif 1. Tambah 6 kurangi 5 itu 5. Lalu 6 dikurangi 5 dapat 1 dikuadratkan. Tambah 5 kurang 5, 0 dikuadratkan. Tambah 3 kurang 5 negatif 2 dikuadratkan. Ditambah 2 dikurangi 5 negatif 3 dikuadratkan. Berarti S kuadratnya berapa? 3 dikuadratkan 9, tambah 2 dikuadratkan 4, tambah 1 dikuadratkan 1, tambah 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, ditambah, ini kita taruh saja, negatif 2 dikuadratkan 4, ditambah negatif 3 dikuadratkan 9. Tinggal kita tambah nih. 9, 10. 9, 10. Berarti udah 20 ya. 24, 28. Ini nilai dari si varian. Yang ditanyakan adalah standar deviasi. Atau kita singkat SD gitu ya. SD berarti kita mengakarkan dari si varian ini. Berarti akar dari 28. Nah, akar 28 itu berapa? Berarti kan angka 28 itu kan bisa 4 kali 7 ya. 4 dikali 7. 4-nya bisa dikeluarin jadi 2 akar 7. Nah, harusnya itu standar deviasinya itu adalah 2 akar 7. Jadi teman-teman yang mau mengerjakan soal nomor 10 boleh di cross check ulang juga. Nanti boleh ditulis di kolom komentar hasil pengerjaan teman-teman. Atau misalkan kalau di ujian, teman-teman boleh cari yang terdekat ya, yaitu angkanya 2 nih.
gitu. Tapi nanti mudah-mudahan pas ujian memang dapat data yang tidak rancu ya, atau kurang lengkap. Oke, itu dia teman-teman untuk di part kedua aku udah bahas soal, ada 5 soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Soal nomor 1 sampai soal nomor 5, dan untuk teman-teman yang membutuhkan nanti aku taruh linknya di deskripsi. Dan itu dia di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan tunggu video pembahasan seputar soal PSAS Matematika SMA kelas 12 semester 1 lainnya. Thank you udah nonton, dan dadah!